Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, serta guru penguji ujian kinerja program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sofiatun Ihda Masruroh. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Unggulan Balen Bojonegoro. Sekaligus saya sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 tahap 1. Saya di sini nanti akan melaksanakan ujian kinerja PPG Daljab tahun 2025 di Madrasah Sanawiyah Islamiyah Unggulan Balen. Saya nanti akan masuk pada kelas 7 dengan materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naharun Said. Gimana kabarnya anak-anak siang ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, ayo kita berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Rama dipimpin berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu dulu ya. Adinda Zaria Rahma, Afifatul Aziza, Ahmad Agil Amiruddin. Oh, sakit ya, kita doakan semoga Agil segera diberi kesehatan, bisa masuk sekolah kembali bersama kita semuanya. Allahumma amin. Ahmad Albi Argani, Ahmad Danu Bes. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum pelajaran kita mulai, kita cek dulu kondisi kelas, apa masih ada sampah ataupun kotoran-kotoran yang ada di sekitar kalian. Kalau ada sampah di laci ataupun di bawah meja kalian, silakan dibuang, dipungut ke tempat sampah, dibuang. Siap. Oke, selanjutnya sekarang kita akan memasuki materi pelajaran. Nah, silakan lihat televisi kita di atas ini ya. Kita akan mempelajari tentang bab ini. Sebelum kita mulai pelajaran, saya kasih motivasi dulu. Saya kasih pantun ya, nanti bilang cakep gitu ya. Ibu Laila pergi ke pasar. Beli sepatu, sandal, dan baju merah. Jangan takut lelah saat belajar. Takutlah jika suatu hari nanti kamu menyesal karena pernah menyerah. Sudah siap belajar hari ini? Oke, sekarang kita masuk. Pertanyaannya gini, pernahkah kalian meminta? Pernah nggak minta? Nah, kepada siapa biasanya kalian meminta? Kepada orang tua. Kepada siapa lagi? Teman. Kepada siapa lagi?
saudara, kakak. Lah, apa yang sudah kalian minta dan kepada siapa meminta hari ini? Pada hari ini sama sudah meminta kepada siapa dan minta apa kira-kira? Minta apa? Minta sangu. Minta apa lagi? Minta jajan. Minta kepada siapa? Minta sarapan temennya. Ya, jadi kalau di gambar ini kira-kira sama nggak? Sedang meminta apa enggak? Iya, meminta kepada siapa kira-kira? Meminta kepada Allah. Tadi belum ada yang menyebutkan sama sekali ya kalau minta kepada Allah ya. Tadi minta kepada orang tua, kakak, saudara, temen. Senangannya malah kita temen apa? Jangan sampai ya. Jadi ini, jadi apa yang sedang ia lakukan? Sedang apa? Berdoa. Berdoa itu adalah meminta kepada Allah. Jadi materi kita pada hari ini adalah adab berdoa atau tentang berdoa. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis dan membiasakan adab membaca Al-Quran. Bagaimana yang adab membaca Al-Quran sudah kita pelajari pada pekan lalu ya. Dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran di materi kita pada siang hari ini, kalian harus mencapai ini, menyebutkan dalil perintah adab membaca Al-Quran dan berdoa, menunjukkan hikmah perilaku orang yang membaca Al-Quran dan berdoa, menerapkan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari, serta mempraktekkan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang adab membaca Al-Quran. Siapa yang masih ingat kalau baca Al-Quran adabnya harus bagaimana? Coba. Tartil, harus apa lagi? Ikhlas, khusyuk, sopan, apa? Ya, pintar ya. Nah, itu aja pada baca Al-Quran. Sekarang yang akan kita pelajari adalah adab berdoa atau berdoa. Untuk rangkaian pembelajaran kita pada siang hari ini, jadi hari ini kita akan yang pertama itu mengorientasi, mengorganisasi penyelidikan, penyusunan hasil penyelidikan, analisis dan evaluasi. Apa sih ini kira-kira ya? Jadi ini rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, jadi nanti kalian saya kasih suatu permasalahan untuk kalian diskusikan bersama teman-temannya, kemudian kalian cari hasil diskusi sampai kalian cari sesuai dengan apa yang saya bagikan nanti, diskusikan dengan temannya, kemudian nanti dipresentasikan di depan masing-masing kelompoknya. Ini sebelumnya saya bagi beberapa kelompok ya. Jadi mulai dari sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok 7. Berarti ada 7 kelompok. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu doa. Doa menurut bahasa artinya adalah memanggil atau meminta tolong atau memohon sesuatu. Kira-kira berdoa ini berarti meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan kita. Sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan diri dan tunduk kepadanya. Itu adalah pengertiannya doa. Nah sekarang begini, masalahnya terdapat siswa yang suka mendoakan keburukan untuk temannya yang lain. Biasanya senengannya, tak doakan kamu nanti habis ini jatuh, tak doakan kamu apa? Pernah nggak ada temennya yang sering kayak gitu? Sering ya, ada ya? Ya nggak sering sih, mungkin ya hanya beberapa. Tapi di kelas ini apa ada? Loh, ada. Maka dari itu sekarang kita cari solusinya. Bagaimana sih cara kita mensikapi kalau ada teman yang kayak gitu? Kalau bahasanya kita tak dongakno, kamu gimana gitu ya? Tak doakan kamu nanti kayak gini, tak doakan nanti hari kamu Senin terus. Kadang kan kayak gitu ya. Lah, ini bagaimana? Sekarang kita nanti cari jawabannya di sini. Bagaimana cara kita menyikapi teman tersebut? Adakah dalil mengenai anjuran untuk berdoa? Apa saja manfaat doa, bagaimana tata cara berdoa, serta hikmah apa yang bisa kita ambil dari materi ini. Kira-kira sudah siap belajar? Sudah ya? Oke, sebelum kita diskusi, kita ice breaking dulu. Kalau satu berarti tangannya satu gini. Gimana tangannya satu? Kalau dua?
Kalau 3, kalau 4, kalau 5, kalau 0 bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang kita pakai musik ya. Oh, bisa? Waduh. Coba kita ulangi sekali lagi ya, konsentrasi. Bentar. Nah, itu untuk melatih otak kanan sama kiri biar seimbang ya. Oke, selanjutnya selamat berdiskusi. Sekarang saya akan bagi lembar tugasnya, silahkan dikerjakan ya. Akan kerjakan. Ditunjuk ya ketua kelompoknya, siapa yang bagian nulis, siapa yang bagian diskusi dan lain sebagainya. Oke. Ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Gak apa-apa tuh, sedapatnya gitu. Gitu. Selesai. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Jadi sekarang saya tunjuk kalian untuk mempresentasikan masing-masing kelompoknya ke depan satu persatu. Silakan dimulai dari kelompok 5. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan dengan sebelum Nabi Muhammad bertangan. Membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. Mengulang-ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa. Kalau doa itu belum dikabulkan, dilakukan dalam keadaan suci. 6. Mengalami makna dari doa yang dibaca. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Baiklah anak-anakku yang saya banggakan, jadi itulah tadi hasil diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk kalian sudah dengan bekerja keras, sudah dengan sungguh-sungguh mengerjakan dan menyelesaikan materi kita pada siang hari ini. Kesimpulannya silakan dilihat. Jadi berdoa itu merupakan tindakan penting yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, serta menjadi sarana memohon, bersyukur, dan memujinya. Jadi doa itu penting, walaupun ketika apa yang sudah pernah kalian panjatkan itu belum dikabulkan oleh Allah, tapi tetap kita harus terus untuk berdoa. Doa adalah cara mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan kepada Tuhan, serta membangun rasa ketergantungan dan kerendahan hati di hadapannya. Jadi doa itu penting ya. Kalau belum dikabulkan sekarang, insya Allah akan dikabulkan pada suatu saat yang akan datang. Jika pada suatu saat yang akan datang kok belum dikabulkan juga, akan dikabulkan juga untuk anak turun kita nanti. Kalau seandainya kok generasi penerus kita juga belum mendapatkan ijabah atau doa yang kita panjatkan belum diijabah oleh Allah, insya Allah doa tersebut akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi tidak semua doa itu memang harus dikabulkan sekarang dan juga berwujud seperti itu, tapi bisa juga dikabulkan dalam bentuk lain dan juga ditunda tidak untuk saat ini. Begitu ya. Refleksi sekarang, bagian manakah yang menurut kalian sulit pada materi ini? Adakah bagian yang sulit? Tidak ya, alhamdulillah. Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Tentunya dengan apa? Dengan belajar lagi. Berikan bintang dari 1 sampai 5 atas usaha kalian dalam pembelajaran hari ini. Kira-kira kalau disuruh kasih bintang, sama kasih bintang berapa? 5. Wah, berarti sama sudah mengeluarkan seluruh usaha kalian ya untuk belajar pada siang hari ini. Terima kasih. Sekarang ini tugas tinjak lanjut kalian, silakan ditulis di buku tulisnya masing-masing. Tulis doa dan harapan kalian untuk kehidupan kalian. Doa boleh menggunakan bahasa Indonesia minimal terdiri dari 100 kata. Ingat, ini tugas untuk pekan depan. Oke? Oke, sekarang intinya begini adalah berdoalah. Kalian itu harus berdoa. Bahkan setelah semuanya telah dilakukan, atau bahkan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jangan berhenti berharap, karena doa dapat merubah semuanya dalam sekejap. Sekian dan terima kasih. Syukran. Ilal liqa'. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.